Oke, lain kali aku kayak ngamburin tukang mediator, udah main gitu, Bosen gitu kayak malas gitu, langsung masuk kamar nangis terus ketiduran. halo teman-teman semua, baku dapat ulang di podcast kesayangan torang semua di Baku Muka. Hari ini termasuk kedatangan seorang atlet catur yang cantik dan juga tentunya berprestasi yang sudah mengharumkan nama baik Sulawesi Utara. Langsung saja torang sambut Nora Dara Fortuna. Halo Nora, gimana kabarnya? Halo Wanda, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Hari ini bersinar sekali ya Nora. Karena TVRI jadi harus Masya Allah, benar-benar ya. Ini namanya Nora Dara Fortuna. Ini Fortuna nih fortune itu kah? Atau gimana nih Fortuna nih? Ya kebetulan yang kasih nama kan mama aku. Ya, Awal mulanya ya dari nama Dewi Fortuna gitu, yang artinya keberuntungan. Oke. Mama kan juga doa ya, ya jadi benar. mungkin mereka berharap anaknya beruntung gitu ya. Ya. Biar beruntung dalam kehidupan ya. Iya, Oke, Masya Allah, amin ya. Oke. Ini Nora sekarang lagi sibuk apa nih? Oke, sekarang aku lagi sibuk magang sih. Lu lagi magang. Magang di mana tuh? Magang di Sidang Merdeka Detailing. Oh, oke. Emang Nora nih mahasiswa di jurusan? Aku mahasiswa jurusan arsitektur. Aduh, arsitektur. Jago gambar dong Nora nih. Iya, begitulah. Oke. Udah semester berapa? Sekarang semester 6. Oh, semester 6. Oke, oke. Nah, ini kita kilas balik dulu dikit nih. Nora kan nih seorang atlet catur. Udah berapa lama sih main catur? Kebetulan main catur itu dari kelas 2 SD. Udah lama banget sih. Awal mulanya suka main catur itu kan pertama lihat-lihat dulu kan, bapak aku suka main catur. Oh, jadi ini dari papa. Karena sering lihat papa makanya jadi Ya, suka. Oke. pertama cuma lihat-lihat, jadi nyobain gitu kan. Jadi lanjut diajarin. Jadi main terus deh sampai sekarang. Tapi Nora tuh asli Sulut apa gimana? Enggak, aku aslinya NTB, Nusa Tenggara Barat, Sumbawa. Oh, anak Sumbawa ternyata guys. Aku sama orang. Oke, tapi kalau untuk keluarga di sini nggak ada, benar-benar sendiri. Kalau ya benar-benar sendiri sih. Cuman keluarga ya yang baru kenal di sini aja udah aku anggap keluarga gitu. Oke, Insya Allah berarti baik-baik banget ya orang di sini ya. Oh, masya Allah baik sekali. Masya Allah. Jadi selama merantau nih belum ada struggle kan, aman-aman aja kan nih. Sejauh ini alhamdulillah masih bisa dilewatin ya, meskipun ya pasti adalah rindu-rindu rumah gitu kan. Oke, tapi bisa lah ya. Bisa. Oke, dari emang udah berapa lama Nora merantau ke? Aku datang ke sini awal 2022, tanggal 3 Januari, jadi udah kayak hampir 2 tahun setengah gitu ya. Belum pernah balik Sumbawa tuh. Belum pernah, rencananya kalau udah lulus ya doakan ya. Doakan ya, kita doakan semoga lancar. Tapi ini Tahun depan. tahun depan ya guys, kita doain tahun depan insya Allah lancar. Amin, makasih. Terus kalau misalkan jurusan arsitektur ngikut bapak juga? Enggak, kebetulan kalau orang tua itu dua-duanya guru. Satunya guru SD, bapak guru SD, kalau ibu guru SMP. Mereka sebenarnya nyuruh aku jadi guru, tapi aku nggak mau. Oke, jadi lebih milih jalan sendiri ya. Oke, jadi milih jalan sendiri, milihnya arsitektur.
arsitektur juga karena emang dari kecil suka gambar kah? Ya itu enggak juga sebenarnya. Juga. Aku nggak bisa gambar sebenarnya. Terus gimana tuh? Aneh kan? Aneh juga ya. Biasanya kan orang kalau masuk arsitektur karena emang punya basic gambar. Kalau Nora gimana? Kalau aku ya pertama tahu arsitek tuh pas SMA sih, pas udah mau lulus SMA. Oh iya. Nyari-nyari kan apa nih mata kuliah jurusan yang bagus. Baru nyari ini kelas 3 SMA baru nyari. Oke. Terus dapatlah arsitektur. Oh, dilihat-lihat kok keren ya arsitektur. Terus prospek kerjanya tuh bagus gitu kan ke depan, menjanjikan untuk masa depan gitu kan. Kebetulan aku juga suka lihat kayak rumah-rumah yang bagus, bangunan yang bagus aku suka. Jadi ya udah coba aja ngambil gitu kan. Oke. Nora, kan di arsitektur itu tuh sibuk kan nih. Kita tahu nih jurusan arsitektur nih kuliahnya agak berat. Nah, terus Nora juga kan masih menjalani kesibukan sebagai seorang atlet catur. Gimana nih menyeimbangkan antara kuliah sama atlet dengan hobinya? Hobi nggak sih? Ya, ya emang sulit sih aku bilang ya, lumayan susah. Jadi main catur kan bisa main online sekarang kan, udah canggih, ada aplikasi chess.com, Lichess dan lain sebagainya. Jadi kalau lagi gabut, misalnya lagi free gitu kan, gak ada tugas, ya udah main online gitu. Itu bisa main sama orang-orang luar. Udah lebih canggih ya sekarang, berarti benar-benar mengikuti perkembangan teknologi nih ya. Ya udah lebih fleksibel latihannya. Oh iya, jadi untuk latihannya juga udah sering kali dialihkan ke ini lewat online. Iya, kebanyakan sih kebetulan online, apalagi sibuk ya kan, kuliah, baru magang juga. Oh, jadi untuk biar tetap dua-duanya jalan, jadi untuk latihan tuh lebih sering kali sekarang online. Iya, online. Berarti dari Nora sama teman-teman merasa terbantu banget ya dengan adanya game online gitu. Iya, sangat terbantu. Perkembangan teknologi sekarang luar biasa cepat ya. Sangat terbantu sih. Main catur tuh nggak bisa berisik ya? Karena mencatur itu butuh konsentrasi ya, jadi kayak kalau banyak orang sih emang lumayan ke distract ya, jadi butuh tempat yang hening, sepi, aku bisa mikir fokus gitu. Jadi lebih enak ya mainnya kalau misalkan di tempat yang sepi biar bisa lebih fokus. Iya, jadi main catur itu biasanya kan kalau olahraga lain kan dia supporter kan, banyak orang kayak teriak-teriak gitu kan. Kalau kami ya udah cuma diam, ngelihat papan berjam-jam, bisa sampai 5 jam bahkan satu babak tuh. Kalau catur klasik ya kan ada beberapa jenis ya, catur kilat tuh yang cuma kayak 3 menit gitu. Baru catur standar sama catur klasik yang paling lama, yang paling populer tuh catur klasik. Karena para pemain dunia tuh biasanya catur klasik sih paling tersorot lah gitu. Itu ya udah cuma lihat papan, berpikir gitu kan, mana kemungkinan yang akan terjadi di papan, ya udah. Berarti main catur tuh kayak predik ya, prediksi kayak ini dia bakal ini deh. Jadi nggak bisa langsung tahu, kayak misalnya maju di awal tuh nggak bisa langsung tahu aku bakal langsung menang, nggak bisa magic aja gitu, di akhir bisa kalah bisa menang. Berarti kurang lebih nih ya, atlet catur nih pada overthinker. Banyak mikir ya, banyak menganalisa sih. Jadi kayak kalau yang aku rasain ya ke diri aku sendiri, kehidupan sehari-hari nih, kalau mau lakuin sesuatu tuh banyak mikirnya. Jadi kayak menganalisa dulu mana kemungkinan yang terbaiknya dilakuin gitu ya, baru bisa. Jadi nggak sembarangan gitu, misalnya kayak langsung disuruh ini langsung oh ya aku gitu. Itu sih susahnya. Oh ya. Jadi impactnya ke kehidupan sehari-hari tuh ngaruh ya. Oke. Tadi juga kan orang udah bilang tuh untuk kategori lomba dalam catur tuh ada yang kilat, ada yang klasik, ada yang standar gitu. Mungkin sedikit nih perbedaan dari ketiga kategori nih biar teman-teman
podcast Baku Muka nih bisa dapat sedikit ilmu nih. Oke, jadi kalau yang catur klasik dulu ya, itu lumayan lama sih. Itu 1 jam, agreement 30 detik. Agreement itu jadi kayak setiap kali melangkah, kan ada jamnya tuh. Oke, ya yang ini ya, yang dipencet-pencet itu kan, yang kanan kiri itu. Setiap kita kali melangkah, tekan jam itu nambah 30 detik. Jadi otomatis setiap kita melangkah tetap ketambah 30 detik gitu kan. Jadi bisa sampai paling lama itu 5 jaman gitu. Main satu babak gitu. Satu kali main bisa 5 jam. Jadi emang main catur tuh harus jaga stamina juga meskipun enggak Duduk doang. meskipun duduk doang, enggak lari-larian, tapi kan otak mikir ya kan, berpikir keras di situ. Jadi emang butuh jaga kesehatan dan stamina sih. Sakit kepala. Itu maksudnya berarti setiap dimajuin itu ditambah 30 detik. detik. Jadi nanti 30 detik kemudian baru bisa make a move lagi. Oh, enggak. Jadi pas maju 30 detik kan ketambah, teman maju dia juga ketambah 30 detik. Jadi siapa yang waktunya paling cepat habis berarti dia kalah gitu. Kalau ada juga kalah di waktu, kalah di papan gitu. Jadi itu yang bikin berpikir keras ya, karena gimana caranya bisa menang waktu menang di papan. Kalau salah satunya kalah ya tetap aja kalah gitu. Nah, kalau catur standar itu biasanya 10 menit atau enggak 15 menit, agreement 5 detik. Jadi itu tambahan waktunya setiap melangkah itu cuma 5 detik kayak gitu. Nah, kalau catur kilat itu biasanya 3 menit, agreement 2 detik. Ya itu cepet banget. Jadi kayak ya kebanyakan sih hoki-hokian ya kalau di catur kilat. Emang banyak pakai trik juga sih di situ. Yang benar-benar kayak mainnya tuh ya pola ya, maksudnya apa ya, udah by book gitu, udah textbook banget gitu, kayak oh ini harus maju dulu nih, ini udah kayak nggak apal banget gimana cara mainnya. Jadi itu kita butuh berpikir lebih keras karena waktunya kan singkat. Butuh lebih keras mikirnya. Bener-bener harus hafal banget strateginya ya. Strategi banyak banget sih strateginya. Oke, berarti Nora kan ini main catur dari kelas 2 SD ya? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Emang yang pada saat kapan sih emang latihan bener-bener gitu? Sebenarnya udah suka lihat-lihat itu kan kelas 1 SD, pertama di sekolah gitu kan. Terus bapak juga suka main catur. Nah, kelas 2 SD cobalah diajarin gitu kan. Pertamanya kayak nama-namanya dulu, pion, raja, benteng kayak gitu. Kayak diajarin nih. Nah, cara ngelangkahnya kayak gitu kan. Baru adalah lomba O2SN waktu itu, tingkat kecamatan. Kelas 2 SD, 2 SD. Iya, O2SN, kelas 2 SD. Nah, pas waktu itu kaget tiba-tiba juara gitu kan. Iya sih, alhamdulillah waktu itu. Alhamdulillah udah bagus banget dong, baru belajar tiba-tiba juara 3 aja. Iya, juara 3 di tingkat kecamatan waktu itu. Oh, senang dong. Wih, anak aku bisa juara nih padahal baru pertama kali lomba gitu kan. Ya udah jadi suka belajar terus, belajar. Meskipun gak gampang sih sebenarnya pas waktu kecil karena bapakku lumayan keras ngajarinnya sih. Disuruh tanding sama orang-orang yang udah gede gitu kan. Iya. Karena emang jarang gak sih anak-anak main catur tuh? Iya gak? Ya kalau cewek sih bisa dibilang kurang sih. Iya. Kurang cewek. Iya, karena memang biasanya nih stigmanya tuh yang main catur tuh bapak-bapak kan? Oh, benar sekali. Iya kan guys, kita gak mikir oh main catur tuh permainan bapak-bapak. Tapi sebenarnya banyak sih ceweknya. Nah, maksudnya di luar sana lumayan banyak sih. Tapi mungkin masih di sini aja kali ya. Di sini masih Emang sedikit sih. emang stigmanya aja yang kayak cewek main Oh. catur gitu. Kalau di warung kopi tuh ya, Jarot kan. Oh, iya. Tahu tuh pasti Jarot. Nah, di situ kalau aku latihan situ, ya bapak-bapak semua, aku sendiri cewek. Jadi ya Berarti Nora sering latihan ke sana? nggak sering sih, lantaran emang sendiri cewek kan. Jadi kayak gimana gitu Kurang rasanya. nyaman ya rasanya. Nah, Tapi kalau untuk peminatnya banyak gak sih Nor sebenarnya di Sulawesi Utara ini? banyak sih, tapi itu kalau cewek dikit. Kalau bapak-bapak, cowok-cowok banyak banget. Waktu itu sempat apa ya, Oli Dono Comeback Cup waktu itu di Sulut di apa ya, Geraha Gubernur, kalau nggak salah Geraha Gubernur waktu itu 300
ratusan orang kalau nggak salah yang ikut tuh. Wow, Itu nyampur. tapi itu berarti se-Sulawesi Utara dong? Apa dari luar lagi? Dari luar juga. Jadi se-Indonesia. Oh, nasional berarti. Nasional. Lombanya tingkat nasional. Nasional. Oh, itu dibikin di Sulut. Di Solo tuh Kapan hasil tuh, Nur? di Geraha Gubernur 2023. Untuk minat catur sebenarnya di Sulut tuh banyak ya. Dulu tuh banyak sih sebenarnya, cuman yang ceweknya kurang sih. Gimana tuh titik Nora dapet kayak seru nih main catur, siapa tahu temen di rumah juga pengen cobain kan. Ya apa ya, pas SD kan pas lomba tuh kayak seneng aja ketemu banyak teman gitu kan, ketemu banyak teman. Kan kalau O2SN itu banyak cabang-cabang olahraganya kan, jadi pas kita lomba terus misalnya udah juara kan lanjut ke tingkat kabupaten, Ya, kabupaten, provinsi, ya, ya, kayak gitu naik-naik kan. ya. Menang pas mau berangkat itu ya ke tingkat provinsi dan lain sebagainya itu dikumpulin di satu penginapan, jadi situ kita kayak senang kumpul bareng, baru berangkat kan ke luar kota gitu, jadi ya happy aja di situ. Ya kalau bisa misalnya lagi mecahin taktik-taktiknya juga bisa menang ya itu suatu kebahagiaan tersendiri ya. Keseruan tersendiri ada di situ. Iya. Kayak kalau bisa membaca pergerakan lawan, gitu. Bisa strategi yang udah disusun bisa berhasil. Biasanya itu bikin ini ya, bikin kayak gitu. Bikin makin tambah cinta sama catur ya, Nor. Iya, apalagi kalau bisa ngalahin buku papa. Berarti pas main di Jarot gimana? Tapi di Jarot tuh emang singa-singa sih kebanyakan. Oke, bener-bener ini ya, pada jago-jago banget ya. Iya, jago. Emang mereka tuh sering ikut open turnamen gitu. Turnamen catur. Oke, ini Nora kan udah lama nih ya berkecimpung di bidang catur. Nah, turnamen apa aja sih udah pernah Nora ikutin nih? Mulai dari tingkat kecamatan sampai nasional. Oke, aku sedikit cerita aja dulu ya. Oke, Jadi boleh. emang dari SD kan, dari kelas 2 SD, tapi sempat vakum juga aku mah. Oke, sempat ada di titik jenuh juga ya ternyata ya. Enggak juga sih. Oh, tapi emang sibuk. Pas SMP sama SMA. Jadi waktu itu kan aku SMP udah ke kota kan, jadi udah nggak latihan lagi sama papaku waktu itu. Jadi udah jarang latihan waktu itu. Terus di SMP sempat dihilangin lombanya O2SN waktu itu, sempat nggak ada lomba catur di O2SN. Jadi SMP nggak ikut, baru SMA juga sempat vakum, cuma masih latihan gitu sih pelan-pelan, cuma udah jarang. Nah pas kuliah tiba-tiba main lagi nih, dipanggil. Oh iya. Di kampus kan ada kayak kakak mentor gitu ya. Oke. Nah kakak mentor aku ini punya teman, dia juga atlet catur. Nah dia lagi nyari atlet juga gitu kan. Oke, biasa lah ya untuk di kampus biasanya ada ini ya. Apa sih namanya? UKM-nya ya? Oh iya ada UKM. Iya. Oke lanjut toh. Gimana tuh? Oke, tadi sampai ke mentornya. Kak mentor lagi nyari nih, lagi nyari atlet. Temen-temennya kakak mentor aku, dia lagi nyari atlet. Nah mentor aku bilang deh, oh adik mentor aku dia bisa main catur, dia bilang gitu kan. Jadi temennya ngobongin aku untuk mewakili waktu itu Bulmut, kabupaten Bulmut. Jadi aku bilang, ya kak aku udah lama nih nggak main catur, takutnya nggak bisa ngasih juara gitu kan, nggak enak kan. Takutnya mereka berharap aku Iya. bisa ngasih juara ke mereka. Terus mereka bilang nggak apa-apa deh, Cobain aja. cobain aja, kita nggak cari menang kok, cuma Cuma pengen ikut. tanding gitu kan. Ya udah deh, Bismillah gitu kan. Ikut lomba, cuma latihan 3 hari kalau nggak salah ya. Padahal udah lama nih ya, SMP Udah SMA. vakum ya lama juga. Terakhir kali main yang bener-bener latihan tuh
SD kan sama bapak kan. Iya, iya, Terus SMP main loh 6 tahun. lumayan 6 tahun. Terus ternyata alhamdulillah juara. Nah, itu formulanya kepake tuh berarti. Kepake doa dari orang tua ini. Oke. Waktu itu apa ya, porprov ke-12 di Bolmong, mewakili Bolmong. Juara waktu itu, juara 3. Baru ikut lagi open turnamen, juara Oke, lagi. jadi itu titik baliknya ya. Iya. Jadi pertama kali cuman ya udah yang penting ikut aja gitu. Pengen coba-coba juga lah ya. Tapi alhamdulillah ternyata juara 3. Juara 3 di Iya, catur kilat waktu itu. Oke, oh itu yang catur cepet tadi ya? Iya, yang cepat. Strategi itu kan, oke. Terus habis itu mulai dari situ udah mulai ikut-ikut lomba Iya. lagi open turnamen. Open turnamen. Waktu itu ikut Pomnas di Banjarmasin. Oke. Tapi ya belum bisa juara. Belum bisa juara tapi nggak apa-apa lah ya, pengalaman gitu ya, ikut di ajang nasional Iya. di Banjarmasin. Berarti itu semua rekan-rekan mahasiswa ya? Iya, semua mahasiswa se-Indonesia lomba di situ. Oke, jadi Nora perwakilan dari Unsrat berarti. Perwakilan dari Ultra. Oke, sama teman-teman ada berapa orang tuh? Apa Nora sendiri? Ada teman-teman lain juga dari Unsrat, ada 3 orang sama aku. Nora kan arsitektur. Ada nggak yang kayak menaungi teman-teman dari cabang olahraga catur gitu? Kayak tadi aku bilang tadi ada UKM-nya. Iya, kebetulan di kampus khususnya teknik Unsrat ya. Alhamdulillah sekarang udah ada UKM caturnya. Kebetulan diketuai oleh saya sendiri. Masya Allah, ini adalah ketua UKM catur ternyata guys. Dan satu-satunya perempuan juga di UKM itu. Jadi kayaknya harus ada rekrutmen lagi nggak sih? Iya, iya. Cewek-cewek yuk gabung. Iya, teman-teman yang gabung. Ini baru pertama dibuka di teknik. Oh keren, berarti Nora yang ini dong, yang mengusung nih. Iya, sama teman-teman yang lain juga ada. Ini sekarang udah berapa nih teman-teman? Udah banyak nggak yang ikut gabung? Lumayan sih, tapi masih 15-an orang gitu. Lumayan dong, buat UKM baru udah lumayan dong. Rencananya mau open rekrutmen bulan depan. Jadi teman-teman, ayo ada yang mau gabung silakan. Ya, silakan. Nah itu tuh khusus buat anak-anak teknik apa bisa se-Unsrat? Kebetulan itu khusus teknik. Oh khusus anak-anak teknik. UKM Fakultas Teknik. Oke. Tapi kalau Unsrat sendiri ada nggak? Kalau nggak salah ada sih, cuman kayaknya udah vakum deh. Vakum. Iya, catur Unsrat itu. Berarti ini ya kayak peminatnya kurang apa belum tersurut aja mungkin ya? Nggak tahu ya, mungkin pelatihnya nggak ada atau gimana, jadi anak-anaknya mungkin udah mencar, sibuk juga kan. Oh iya benar. Akhirnya masing-masing jadi inilah ya. Fokus kuliah. Fokus kuliah, susah sih kan jadi anak teknik bagi kesibukan kuliah dengan hobi. Iya. Bener ya. Berat ya. Berat, Bisa lah ya. tapi bisa. Bisa. Iya, bisa, tapi mati. Untuk pelatih kalau di UKM teknik ada nggak? UKM catur di teknik ada nggak? Kebetulan sih belum ada ya saat ini, jadi kita cuma sparring sama-sama rekan di situ, sparring itu. Terus teman-teman yang maksudnya udah lebih berpengalaman di situ ya udah ngajarin yang lainnya kayak gitu. Tapi ini ada nggak di salah satu turnamen yang kayak pertemukan kalian gitu? Akhirnya kalian jadi lawan nih dari satu KM akhirnya jadi lawan gitu, entah di open turnamen atau gimana, pernah nggak? Kalau sama teman-teman di ini ya di UKM ya. Kalau aku sih belum pernah dapet lawan satu UKM. Cuman kalau teman-teman aku sendiri yang di luar UKM ya sering gitu kan di open turnamen gitu. Beberapa organisasi lain, organisasi catur gitu, atau komunitas catur di luar UKM Fatek. Kebetulan enggak sih. Oh tapi cuman kayak kenal aja lah ya. Cuma kenal-kenalan gitu yang suka catur, jadi dibuatin grup aja gitu. Oke, cuman kayak grup-grup sparring lah ya. Grup-grup sparring gitu, bukan komunitas yang gede juga enggak sih. Nah, Nora kan ini udah banyak latihan di berbagai tempat nih, mulai dari UKM catur di Fatek, udah sama teman-teman
Bapak Jarot. Mungkin Nora bisa kasih dong kiat-kiat sedikit nih dalam strategi main catur apa gimana gitu. Pertama sih baca-baca dulu aja sih buku-bukunya, atau enggak nonton-nonton videonya kan di YouTube kayak gitu. Udah banyak banget sekarang video catur itu. Di situ bakal ada banyak sekali pembukaan. Di catur itu ada namanya babak awal, babak tengah, sama babak akhir. Awal itu biasanya disebutnya pembukaan, jadi kayak 10 langkah pertama gitu. Biasanya itu pakai book ya, maksudnya by book ya. Oh iya. Teori-teori ya, teori buku lah ya. Teori buku. Dan itu ada ribuan lah pembukaan itu, pembukaan catur. Ada ribuan strategi yang bisa dilakukan dalam 10 langkah ke depan tuh. Iya, banyak kan. Baru di babak tengah. Babak tengah itu udah lumayan kombinasi ya, pakai pemikiran sendiri. Jadi udah nggak by book lagi. Apalagi di finishing. Udah harus bisa baca pergerakan lawan lah ya kalau di middle, udah di tengah. Ya, di middle itu middle game biasanya disebut itu memang udah pakai kreativitas masing-masing gitu ya, kreativitas sendiri. Jadi kalau udah terbiasa main catur tuh, kalau lawan pindah ini, oh aku udah pernah nih nemu posisi yang kayak gini, jadi cepat nyelesainnya. Iya. Udah pernah, udah sering latihan. Oke, jadi berarti buat di mid game tuh sangat learning by doing ya. Iya. Jadi kayak dipelajari dari kayak match-match sebelumnya. Itu pengalaman emang nggak bisa dipungkirin sih, orang bilang tuh ya jam terbang. Wow. Jam terbangnya ngaruh lah ya kalau udah masuk di mid game tuh. Pengaruh banget. Jadi kalau teman-teman yang memang kayak ngerasa pengen main catur terus langsung jago itu nggak bisa, butuh waktu. Karena main catur itu melatih emosi juga, melatih emosi diri sendiri gitu. Nggak bisa pengen langsung menang aja gitu. Jadi main catur tuh Harus bisa kontrol emosi lah ya. kontrol emosi, harus buat pertahanannya dulu kuat baru bisa nyerang. Kalau pertahanannya belum kuat terus udah buru-buru nyerang, ya bisa diserang balik karena pertahanannya nggak kuat, jadi bisa kalah gitu. Nah kalau pertahanannya udah kuat nih semua, baru siap-siap nyerang pelan-pelan kayak gitu. Jadi benar-benar harus step by step lah ya. Step by step, banyak banget pembukaannya dipelajari karena setiap orang kan punya pembukaannya beda-beda. Banyak dari buku yang berbeda-beda lah ya. Ya, jadi kita harus tahu nangkisnya dipakai, misalnya dipakai pembukaan, kan ada salah satu pembukaan tuh Sicilia kayak gitu. Kita nangkisnya pakai apa nih, Spanyol atau apa kayak gitu. Ada King's Gambit dan lain sebagainya. Jadi ada berbagai macam lah ya, dari mulai pembukaan itu kita penyesuaiannya di middle game. Iya. Nah, kalau di finishing, di net game, Ya finishing itu emang ya udah pakai kreativitas sendiri juga. Lain kali juga untung-untungan karena lain kali di finishing tuh agak blunder ya, apalagi waktu udah capek, udah kejar capek, waktu juga. waktu udah krisis gitu kan, udah kayak misal sekitar 1 menit atau berapa detik kayak gitu, jadi udah berpikir keras banget. Kadang udah di posisi menang bisa jadi kalah Karena itu ya emosinya yang udah nggak bisa ketahan. nervous sih gimana ya. Nervousnya. Kalau udah cepet-cepet kayak gitu kan, mikirnya udah nggak bagus, nggak kelihatan kalah deh kayak gitu. Buat Nora sendiri, cara mengatasi nervousnya tuh gimana? Apa ada ritual-ritual tersendiri gitu? Kalau sebelum main tuh kayak, sebelum main tuh harus minum ini dulu, apa harus ngapain dulu gitu? Ada nggak ritual-ritual tersendiri kalau dari Nora? Pertama sih berdoa aja teman-teman, biar hatinya tenang gitu Itu kan. of course lah ya, itu nomor satu. Iya, berdoa aja sebelum tanding, baru sediain air ya banyak-banyak karena Butuh fokus. butuh fokus. Kan kalau di air kan ada oksigennya kan, jadi kalau minum banyak tuh ngaruh juga ke otak. Otak bisa fokus, tingkat kefokusannya tuh bisa lebih tinggi. Kalau misalnya mainnya lama, sediain kayak ion-ion gitu ya. Kayak gitu. Buat Nora inilah ya, minuman-minuman yang bisa apa sih namanya, yang bisa menambah stamina gitu. Iya, Stamina, stamina. fokus ya. Lebih ke situ lah ya. Kalau Makan yang berisi kayak gitu. Olahraga juga penting. benar-benar harus jaga kondisi juga ya guys, ternyata catur tuh walaupun kalian lihatnya cuma kayak duduk doang gitu gini, tapi ternyata harus juga benar-benar menjaga kesehatan tubuh ya. Kalau misalnya kepala itu sakit ya kan, Ya. tubuh semua juga ikut lemas.
meskipun nggak lari, nggak lompat-lompat, tapi kalau kepalanya sakit semua lemas kan. Jadi ya emang harus sebelum lomba itu persiapan prepare olahraga. Olahraga, tidur juga harus dijaga lah ya. Tidur jaga, makan dijaga supaya pas main itu semua bisa fokus gitu. Ada nggak kayak Nora tuh main sampai jadi titik aku stres banget, aku nggak bisa bisa ya, udah cukup gitu. Ada nggak? Mungkin di proses latihan, apa mungkin di lomba pas sparring biasa aja gitu. Stres ya karena susah ya lawannya. Iya, susah apa kayak udah aku give up nih, udah capek. Itu dulu sih pas SD. Pas SD kan bapak aku lumayan keras yang ngajarinnya. Disuruh lawan sama orang-orang yang udah gede, yang udah jago main. Kalau kalah kayak kenapa kalah kayak gitu kan. Bapak bilang kayak harusnya tuh gini, kamu tuh Tuntutan orang ini. tua lah ya yang bikin stres nih kalau yang gitu. Waktu itu sempat tahun 2013 ke Jurnas waktu itu, ke nasional di Jakarta waktu itu pas SD. Aku main sama anak yang lebih kecil umurnya. Lebih kecil umurnya dari aku, dan aku kalah sama anak itu. Terus bilang, aduh kamu nih main kayak orang makan. Habis itu langsung disuruh makan aku. Ya nangis dong di situ, sampai kayak lain kali aku kayak ngamburin tuh penyetor, udah mau main gitu. Bosen gitu kayak Malas gitu, langsung masuk kamar nangis terus ketiduran. Anak-anak SD kan. iya. Agak sulit kalau dikerasin. Iya benar, karena udah capek mikir di Heeh. tekan-tekan pula gitu. Tekan-tekan pula, tapi pas kuliah ya alhamdulillah enjoy sih, enjoy. Ya, kalau pas kuliah pasti sudah bisa lebih mengontrol Heeh. emosi lah ya. Perasaan. Udah bisa kayak ya, udah legowo lah ya istilahnya. Jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu. Iya, pas kuliah Lumayan. Selain apa, hobi kan bisa ngasilin juga sih. Wow. udah berarti Apa udah teman jajan? ngerasain. Berarti udah ngerasain lah ya dari hasil catur nih Nor. Heeh. Udah lumayan berarti. Ya nggak terlalu sih. Lumayan lah ya buat Anak-anak kos lah kan, kuliah. nambah-nambah uang jajan. Heeh. Lumayan lah ya. Oke, kalau untuk turnamen yang paling gede yang Nora ikut apa tuh? Kalau SD sih yang ke Jurnas ya, Iya, yang nasional ya. Jakarta. Kalau SMA ini SMA apa? Kuliah. Kuliah yang di open, yang paling tinggi sih yang nasional kemarin ya, Pomnas. Sama Oke. ada open turnamen se Indonesia waktu itu yang di Geraha Gubernur yang Oli Dono Cup itu besar banget. Karena aku lawan bapak-bapak master catur. Ada dari Palu, dari Papua, dari Jawa-Jawa sana. Iya. Kebetulan waktu itu aku babak kedua kalau nggak salah lawan master cowok kan. Iya. Dia umurnya lebih kecil 1 tahun sih dari aku, tapi yang jago banget. Itu aku 5 menit udah dikalahin udah. Menit. Padahal mainnya 10 menit sih, 10 menit. Oh, itu berarti yang standar ya. Iya standar. Biasa kalau open turnamen itu standar 10 menit sampai 15 menit gitu. Oke, berarti benar-benar ini nih, waktu itu Nora kalah karena kebaca banget strateginya Nora, apa Nora yang ini yang nggak bisa membaca. Ya itu lagi apa namanya, pengalaman gak bisa bohong gitu kan. Udah master apalagi kan, kita kan belum master kan, masih biasa gitu. Kalau buat dapat sebutan master nih gimana sih? Kayak harus udah ikut turnamen ini, harus juara di turnamen ini, apa kayak ikut pelatihan ini, apa gimana? Biasanya itu kalau master itu juara di kejurnas, kejuaraan nasional. Misalnya dia masuk ke dalam 10 besar atau dia menang di dalam 6 babak begitu, dia bisa dapat gelar master. Oke. Jadi itu untuk dapat gelar masternya ini harus menang di minimal masuk 6 besar lah ya. Iya, Di kejurnas. iya di jurnas Oke. nasional. Oke.
banyak teman-teman di situ, teman-teman baru kan, kenalan. Kebetulan kan kita dari apa ya, dari pedesaan kan, tinggalnya di pedesaan di salah satu desa di Sumbawa, namanya Orontolo di situ. Di sana emang masih pelosok dan jalannya waktu itu masih rusak-rusak kan itu. Terus benar-benar butuh perjuangan banget lah. perjuangan orang-orang sekolah di sana tuh emang perjuangan sekali, tapi semangat untuk apa cari pendidikan, untuk meraih pendidikan tinggi tuh besar orang-orang di sana. Meskipun ya kebanyakan mata pencariannya petani, tapi anak-anaknya tuh hebatnya sekolah di luar gitu. Iya, benar-benar harus menjunjung tinggi pendidikan lah ya. Iya luar biasa sih. Pendidikan tuh harus nomor satu ya. Nah waktu itu kan anak-anak pedesaan gitu kan, masih belum tahu kota gitu kan. Terus aku juara waktu itu di tingkat provinsi dan bakalan ke tingkat nasional yang waktu itu di kelas 3 SD kalau nggak salah. Nah di situ naik pesawat pertama kali. Di sini naik pesawat pertama kali karena catur. Naik pesawat pertama kali karena juara catur. Di situ kayak, wih aku bisa naik pesawat nih. Dulu kan kayak kalau ada pesawat lewat, halo pesawat kayak gitu Iya, gitu. benar-benar. Gimana sih apa anak desa gitu kan yang notabene-nya jauh dari kota, nggak tahu apa hiruk pikuk di kota, Iya. kegembiraan di mall dan lain sebagainya kayak gitu itu kan. Tiba-tiba kan naik pesawat keluar kota. Main gitu kan di Jakarta ke Taman Mini, ke mall dan lain sebagainya itu pengalaman pertama yang lumayan membahagiakan waktu itu karena emang anak kecil gitu kan, anak kecil pengalaman pertama pasti sesuatu yang bahagia banget waktu itu. Ya selain itu ketemu teman-teman baru, bisa pelajari kebudayaan mereka, bahasa-bahasa mereka. Karena pasti bertemu sama atlet yang memang dari daerahnya masing-masing dengan kebudayaan mereka masing-masing lah ya. Tambah-tambah relasi gitu kan, kalau pergi-pergi ada yang dikontak. Kalau suka dukanya jadi seorang atlet apa sih, Nur? Kalau sedihnya ya jadi atlet itu jangan sampai dijadiin profesi sih kalau menurut aku, catur tuh di Indonesia, karena emang nggak ada gajinya sih, maksudnya sedikit lah, sedikit Mungkin gajinya, kurang menjamin lah ya kalau misalkan dijadikan mata pencarian. kurang menjamin sih kalau jadiin mata pencarian, kurang menjamin. Oke, kalau dari Nora pribadi, kalau misalkan duka ke pribadi gitu, ada nggak? Kemarin itu ada sih, rencananya kan mau wakilin Sulawesi Utara ke tingkat ke Prapon ya, waktu itu ke Prapon di Bandung. Oke, oh iya Prapon ya. Aku udah lumayan persiapan setiap bulan, hampir berapa ya, hampir 5 bulanan kayak gitu, bolak-balik pertemuan, latihan kayak gitu kan. Rencananya mau mewakili Sulawesi Utara di Prapon, cuman entah kenapa waktu itu tiba-tiba diteleponin udah hamil berapa hari gitu, 2 hari gitu ya, maaf ya Nora kamu nggak jadi berangkat kayak gitu. Kenapa? Masalah dana katanya sih, masalah dana, alasannya gitu, tapi nggak tahu ya, semoga dunia peratletan ini makin bertambah di dananya tuh. Wow, bener-bener. Lumayan ini apa namanya, nyesek sih soalnya Iya, udah karena persiapannya kan. udah persiapan, habis waktu gitu kan, tenaga, terus udah bilang ke orang tua juga kan, kalau aku mama bapak aku mau pergi nih, mau wakili Sulawesi Utara di Prapon gitu kan, mereka udah kayak semangat sekali, Iya, ditanya-tanyain terus kapan berangkat gitu, terus gak jadi berangkat ya udah deh. yang nyeseknya tuh kayak yang udah persiapannya lah ya. Itu 5 bulan loh, itu udah benar-benar meluangkan waktu, tenaga, pikiran lah ya. Iya. Untuk latihan tiba-tiba cancel. Nah, Nor, ada nggak sih sosok yang menginspirasi Nora di dunia catur atau mungkin ya in general lah ya, orang yang jadi sosok panutan Nora nih kayak ini kalau model aku nih. Kalau yang pertama kan bapak aku kan, Ya, of course. karena dia yang ngajarin aku tuh dari kecil, dan ternyata hobi ini juga lumayan
Kasparov juga. Mereka tuh pada atlet-atlet catur dunia ya. Dia atlet catur dunia tuh. Oke, jadi benar-benar mereka Nora jadiin role model ya untuk mungkin dari cara mereka bermain, strategi mereka dalam bermain gitu. Mereka panutan berarti cara main Nora tuh mirip-mirip lah ya gitu ya. Ya bisa dibilang gitu sih, nggak sama, Iya, tapi nggak sama. Tapi pelajarin kan langkah-langkahnya mereka. kayak referensi belajarannya ya dari mereka gitu kan. Nah, mungkin kalau misalkan goals dari Nora sendiri nih, Kalau di catur goals yang belum tercapai. kalau di catur pengen ngerasain lomba di luar negeri sih kayaknya. Itu salah satu. Ya lumayan seru gak sih? Kalau di perkuliahan ya pastinya kalau sekarang ini goals jangka pendek ya lulus dulu cum laude, amin ya Amin, Allah. kita doain sama-sama jadi Nora dari Fortuna Stars. Amin, lulus dulu cum laude, ya rencana lanjut S2 lah. Oh, ada rencana ke sana ya berarti. Ada. S2-nya arsitek lagi dong berarti. Apa gimana nih? Iya, rencana arsitek lagi. Oke, tapi ada nggak hal-hal yang benar-benar merubah Nora gitu pada saat Nora masuk di arsitektur? Kalau masuk di arsitek kan fokusnya ke bangunan-bangunan gitu kan. Ya palingan kalau misalnya pergi-pergi gitu kan, keliling-keliling ngelihat oh ini bangunannya tuh kayak gini, bentuknya kurang arsitektural, pasti lebih kritis gitu kalau dalam melihat. Udah emang basicnya pemikir, masuk di arsitek lagi, bukan jadi pemikir lagi gitu. Jadi lebih kritis kalau lihat lingkungan sekitar, oh ini kurang arsitektural deh, oh ini bagusnya kayak gini, material-materialnya dicekin, diketok-ketokin tuh kalau misalnya dinding, oh ini kayak gitu lah. Oh iya, udah jadi sangat menganalisa lah ya, benar-benar mendalami sebagai arsitek nih. Oke. Karena emang arsitek tuh harus banyak liburannya ya, karena cari referensi kan. Arsitek ini kan sering gambar, butuh inspirasi. Pernah nggak kayak mati inspirasi kayak aku nggak bisa, aku nggak tahu nih, aduh kreativitas aku tuh lagi buntu banget, lagi nggak punya nih gitu. Pernah banget, pastinya semua orang pernah ya kan, lagi buntu kayak gitu. Ya kalau emang lagi capek teman-teman ya udah istirahat dulu, tapi jangan nyerah, bangkit lagi gitu kan. Cuman butuh sejenak lah, istirahat sejenak. Jadi kalau buat Nona sendiri, buat menangani hal-hal kayak gitu tuh biasanya apa tuh? Istirahat doang tuh? Ya udah tidur atau Itu enggak. guys, healingnya murah nih Nora. Sumpah anak arsitek tuh kalau misalnya free kebanyakan waktu free-nya digunain buat tidur aja gitu, karena emang sibuk begadang ngerjain tugasnya tuh. Dan inspirasi itu kadang-kadang datangnya paling banyak pas malam hari, malam ke pagi. Jadi kebanyakan anak arsitek tuh kelelawar ya guys, Kadang ya. begadang. Aku nggak biasanya kalau udah dikejar deadline Itu apalagi baru. dikejar deadline. Oh itu mau ada inspirasi apa enggak, mau ada kreativitas apa enggak jadi. Enggak, biasanya kalau dikejar deadline langsung terinspirasi banyak tuh. Langsung keluar muncul banyak idenya tuh. Ya tapi kayaknya kalau misalkan di teknik SKS tuh paling sering ya sih, gimana sih teman-teman teknik nih? Ya nggak? Tapi kalau di arsitek sih SKS-nya ada, cuman nggak bisa sering-sering karena tugasnya numpuk banget kan. Apalagi kalau gambar itu nggak bisa cepat kayak semalam kelar kayak gitu. Karena emang tugasnya tuh tugas besar juga kan. Iya, tugas besar. Di semester ini DA itu desain arsitektur 5 itu 9 SKS, satu mata kuliah itu 9 SKS. Jadi kalau emang gugur di mata kuliah itu IP lumayan berasa. Iya ya, gimana nih mengimbangnya antara magang, kuliah juga sama hobi kan catur. Nah kebetulan aku magang ngambilnya yang 20 SKS, jadi nggak perlu ambil mata kuliah lagi gitu. Soalnya aku mikir kan kalau magang reguler itu biasanya 3 bulan. Nah aku harus ngambil studio lagi yang desain arsitektur tadi yang 9 SKS, belum lagi mata kuliah yang lain gitu kan, bakalan kelabakan nih aku. Jadi aku mikir ngambil magang mandiri
sendiri aja kali yang 20 SKS, jadi nggak perlu ngambil mata Iya, biar kuliah nggak lagi. perlu ngambil mata kuliah lagi. Nggak Iya. ribet gitu Iya, kan. biar fokus Ya udah magang aja. fokus magang aja sampai 1 semester ini. Kayak ini kita nggak kerasa ya, kita udah sejam nih ngomongnya. Oh iya, Iya, udah sejam nih. sejam nih kita ngomongnya. Mungkin ini nih sebelum kita menutup, kita mau ini nih pesan-pesan dari Nora, apa motivasi lah untuk teman-teman yang baru mau atau sedang berkecimpung di cabang olahraga catur, atau untuk teman-teman yang baru mau masuk arsitek atau sementara menjalani proses pendidikan sebagai seorang arsitek. Boleh nih pesan-pesannya untuk teman-teman di rumah. Oke, kalau untuk teman-teman yang baru coba belajar catur ya, ya emang sih nggak mudah ya teman-teman untuk bisa langsung jago gitu. Tapi insya Allah kalau konsisten dan coba kontrol emosi, jangan buru-buru langsung menang nih kan, pelajari dulu teori-teorinya. Ya banyak sih teorinya, ya udah dipelajarin aja dulu, bismillah aja dulu, jalanin aja dulu. Sering-sering latihan karena pengalaman atau jam terbang itu nggak bisa mungkirin, sangat berpengaruh dalam teman-teman bermain nantinya kayak gitu. Nora, makasih banget ya udah datang di podcast Baku Muka TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Sukses terus ke depannya ya, Nor. Jangan bosan-bosan main di TVRI ya. Siap, terima kasih Manda. Oke. Semoga sukses terus ya. Amin. Terima kasih Nora. Oke, terima kasih banget teman-teman semua udah nonton orang Pep Podcast Baku Muka sampai di penghujung acara ini. Jangan lupa orang like, comment, and subscribe TVRI Sulawesi Utara, Torang PTV. Bye bye.